눈빛은 들려 you already know 너도 원한다는 걸 네가 미소가 번진 네가 그걸 보니까 네가 내가 말했었잖아 you already know 네가 맘에 드는 걸 네 긴 머리 날리니까 그걸 보니까 네가 2 hours later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, mari kita simak bersama untuk penjelasan yang lebih jelas ya. Jadi, pada awal tahun 1594, Willem Barents mencoba berlayar untuk mencari dunia timur atau tanah Hindia melalui daerah kutub utara. Karena keyakinannya bahwa bumi bulat, maka sekalipun dari utara atau barat akan sampai pula di timur. Tapi ternyata Barents tidak begitu mengenal medan. Jadi ia gagal melanjutkan penjelajahannya karena kapalnya terjepit es, mengingat air di kutub utara sedang membeku. Barents terhenti di sebuah pulau yang disebut Novaya Zemlya. Ia berusaha kembali ke negerinya, tetapi sayangnya ia meninggal di perjalanan. Kemudian pada tahun 1595, pelaut Belanda yang lain yakni Cornelis de Houtman dan Pieter de Keyser memulai pelayaran. Kedua pelaut ini bersama armadanya dengan kekuatan 4 kapal dan 249 awak kapal, beserta 60 pucuk meriam melakukan pelayaran dan penjelajahan samudera untuk mencari tanah Hindia yang dikenal sebagai penghasil rempah-rempah. Pada tahun 1596, Cornelis de Houtman beserta armadanya berhasil mencapai Kepulauan Nusantara. Ia dan rombongan mendarat di Banten. Sesuai dengan niatnya untuk berdagang, maka kehadiran Cornelis de Houtman diterima baik oleh rakyat Banten. Dengan melihat pelabuhan Banten yang begitu strategis dan adanya hasil tanaman rempah-rempah di wilayah itu, Cornelis de Houtman berambisi untuk memonopoli perdagangan di Banten. Dengan kesombongan dan kadang-kadang berlaku kasar, orang-orang Belanda memaksakan kehendaknya. Hal ini tidak dapat diterima oleh rakyat dan penguasa Banten. Oleh karena itu, rakyat mulai membenci, bahkan kemudian mengusir orang-orang Belanda itu. Cornelis de Houtman dan armadanya segera meninggalkan Banten dan akhirnya kembali ke Belanda. Kemudian, pada tahun 1598, Van Heemskerck dengan armadanya sampai di Nusantara dan juga mendarat di Banten. Van dan anggotanya bersikap hati-hati dan lebih bersahabat. Rakyat Banten pun mulai menerima kedatangan orang-orang Belanda. Belanda mulai melakukan singgah di Tuban. Dari Tuban, pelayaran dilanjutkan ke timur menuju Maluku. Di bawah pimpinan Jacob van Eyck, mereka sampai di Maluku pada tahun 1599. Kedatangan orang-orang Belanda ini juga diterima baik oleh rakyat Maluku. Pelayaran dan perdagangan orang-orang Belanda di Maluku ini mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Dengan demikian, semakin banyak kapal-kapal dagang yang berlayar menuju Maluku.